Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sorotan Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia akan kami sampaikan. Bersama saya Dewa Manik, inilah Sorotan Dunia Sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari ketakutan dan kemarahan yang kembali menyebar di kota Minneapolis, Amerika Serikat. Seorang petugas federal menembak seorang pria di bagian kaki setelah diserang menggunakan sekop dan gagang sapu. Insiden tersebut terjadi sepekan setelah agen imigrasi menembak mati seorang perempuan dengan luka tembak di kepala. Asap memenuhi jalan pada Rabu malam waktu setempat di lokasi penembakan terbaru. Petugas federal mengenakan helm dan masker gas menembakkan gas air mata ke arah kerumunan kecil, sementara para pengunjuk rasa melemparkan batu dan menyalakan kembang api. Kepala Kepolisian Minneapolis, Brian O'Hara menyatakan, aksi tersebut merupakan kerumunan ilegal dan mengimbau warga untuk segera membubarkan diri. Situasi berangsur tenang menjelang Kamis pagi dengan jumlah pengunjuk rasa dan petugas yang berkurang. Aksi protes serupa kian sering terjadi sejak seorang agen federal menembak mati Renee Good pada 7 Januari lalu. Penembakan itu terjadi di tengah operasi penindakan imigrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan petugas federal di wilayah kota kembar Minnesota. Wali kota Minneapolis, Jacob Frey, menyebut kehadiran pasukan federal 5 kali lebih besar dari jumlah polisi kota. Ia menilai kehadiran tersebut telah mengintimidasi warga dan memicu kemarahan publik. Di sisi lain, polisi kota tetap harus menjalankan tugas rutin menjaga keamanan masyarakat. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan telah melakukan lebih dari 2.000 penangkapan di negara bagian Minnesota sejak awal Desember. Pemerintah federal menegaskan tidak akan mundur dari operasi tersebut. Sementara itu di pengadilan, seorang hakim federal memberi waktu kepada pemerintah Trump untuk menanggapi permohonan penghentian sementara operasi imigrasi di Minnesota. Gubernur Minnesota Tim Walz menyebut kondisi di negara bagiannya sebagai keadaan kacau. Ia menilai operasi tersebut bukan lagi sekedar penegakan imigrasi, melainkan kampanye kekerasan terorganisir oleh pemerintah federal terhadap warga Minnesota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bentrokan antara aktivis dan agen federal kembali terjadi di Minneapolis, Minnesota. Petugas imigrasi menyemprotkan gas air mata dan iritan mata saat protes terus berlanjut, menyusul tewasnya seorang warga setempat, Renee Good. Ketegangan antara warga dan agen federal telah berlangsung selama 6 hari sejak Renee Good tewas ditembak di kepala saat mengendarai mobilnya di salah satu lokasi awan gas memenuhi jalannya dekat tempat kejadian. Seorang pria terlihat membersihkan matanya dengan salju sambil berteriak meminta tolong setelah disemprot iritan oleh agen federal yang juga kemudian meninggalkan lokasi. Warga setempat kini kerap membu dan juga menyorak meniup peluit orange saat melihat agen imigrasi bersenjata lengkap melintas dengan kendaraan tanpa tanda. Aksi ini menjadi bagian dari upaya akar rumput untuk memperingatkan lingkungan dan juga menunjukkan pengawasan terhadap pemerintah. Salah satu warga Berita Anderson mengaku marah melihat agen federal mengenakan perlengkapan taktis dan juga masker gas. Menurutnya, kehadiran mereka terkesan hanya untuk mengintimidasi masyarakat. Di wilayah Brooklyn Park, para pelajar melakukan aksi walkout memprotes operasi penegakan imigrasi. Sore harinya ratusan orang berkumpul di luar sebuah hotel di Minneapolis. Mereka memukul drum dan juga meniup peluit, sementara petugas berseragam helm dan tongkat berjaga di dalam gedung. Dampak kematian Renee Good juga merembet ke kantor Kejaksaan Federal. Departemen Kehakiman menyatakan tidak ada dasar untuk penyidikan pelanggaran hak sipil. Namun penyelidikan oleh FBI masih terus berlangsung. Di tengah situasi ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri berencana mengerahkan lebih dari 2.000 agen imigrasi ke Minnesota. Kuatan menyebut operasi ini melanggar konstitusi termasuk amandemen pertama. Wali kota Minneapolis Jacob Frey juga menyatakan kehadiran ribuan agen federal telah memberi dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari warga. Situasi di Minnesota masih tegang dengan gelombang protes, tekanan politik, dan juga penyidikan kematian Renee Good yang belum menemukan titik terang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Israel yang menyatakan tengah memantau dengan cermat dampak gelombang protes yang meluas di Iran. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa ketegangan ini berpotensi memicu konflik regional dan terlebih lagi di tengah ancaman Amerika Serikat terhadap Teheran. Dalam rapat kabinet minggu waktu setempat, Netanyahu menyebut dunia terkesan dengan keberanian rakyat Iran yang menentang pemerintah mereka. Ia juga mengecam pembunuhan warga sipil dan menyatakan harapan agar hubungan Iran dan Israel dapat dipulihkan jika Iran bebas dari rezim yang menindas. Netanyahu juga diketahui telah berbicara dengan Menlu Amerika Serikat, Marco Rubio. Pembicaraan itu membahas sejumlah isu, termasuk gejolak politik di Iran. Meski demikian, militer Israel menegaskan belum ada perubahan prosedur keamanan bagi warga sipil. Tidak ada perintah untuk
untuk mendatangi tempat perlindungan seperti pada situasi ancaman sebelumnya. Pihak militer menyebut protes di Iran merupakan urusan dalam negeri Iran, namun mereka menegaskan Israel siap merespon dengan kekuatan jika muncul ancaman dari luar. Seorang mantan pejabat intelijen Israel menilai Iran saat ini tengah terfokus menjaga stabilitas dalam negeri. Menurutnya, Teheran tidak memiliki kepentingan untuk membuka front baru dengan Israel di tengah gelombang protes besar-besaran. Kondisi ini membuat kawasan Timur Tengah tetap berada dalam status waspada tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang protes nasional yang menantang sistem teokrasi Iran memasuki pekan kedua, sejumlah korban tewas terus bertambah. Aktivis HAM menyebut sedikitnya 116 orang tewas akibat kekerasan seputar aksi demonstrasi. Protes meluas di berbagai kota Iran meski pemerintah memutus akses internet dan membatasi komunikasi telepon. Kondisi ini menyulitkan pemantauan dari luar negeri. Lembaga HAM berbasis di Amerika Serikat Human Rights Activist News Agency mencatat lebih dari 2.600 orang telah ditangkap selama gelombang protes. Televisi negara Iran lebih banyak menyorot korban dari pihak pasukan keamanan dan menyebut para pengunjuk rasa sebagai teroris. Meski demikian, media resmi mengakui aksi masih terjadi hingga Minggu pagi, termasuk di Teheran dan kota suci Mashhad. Kejaksaan Agung Iran melalui Muhammad Mofahedi Azad mengancam siapapun yang ikut protes akan dianggap sebagai musuh Tuhan. Dakwaan ini dapat berujung pada hukuman mati. Pemerintah menegaskan bahkan mereka yang membantu para pengunjuk rasa akan menghadapi proses hukum tanpa ampun. Di tengah tekanan tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungan terbuka kepada para protester. Dalam pesan media sosial, Trump menulis, Iran sedang melihat kebebasan seperti tak pernah sebelumnya. Media Amerika melaporkan, Trump telah diberikan opsi militer terkait Iran, namun belum mengambil keputusan akhir. Televisi negara Iran menayangkan aksi pro-pemerintah secara berulang, diiringi musik patriotik perang Iran-Irak. Namun juga menampilkan rekaman yang diklaim memperlihatkan pengunjuk rasa bersenjata. Media semi-resmi Fars dan Tasnim melaporkan sejumlah anggota pasukan Basij dan polisi tewas, serta penangkapan hampir 200 orang yang dituduh tergabung dalam kelompok teror. Situasi Iran kini terus memanas dengan ancaman penindakan lebih keras dan korban jiwa yang terus bertambah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemerintah Iran yang memutus akses internet dan panggilan telepon internasional saat ribuan warga merespon seruan aksi massal dari putra mahkota Iran di pengasingan Reza Pahlavi. Dan protes ini menjadi ujian pertama pengaruh Pahlavi di tengah kemarahan publik atas kondisi ekonomi dan represi pemerintah. Demonstrasi terjadi di kota-kota besar hingga daerah perdesaan, dengan warga meneriakkan slogan dari jendela rumah, memukul peralatan logam, hingga turun ke jalanan pada malam hari. Seruan seperti "Mati bagi diktator" dan "Mati bagi Republik Islam" terdengar luas. Sebagian massa juga memuji Shah dengan teriakan, "Ini pertempuran terakhir, Pahlavi akan kembali." Sesuatu yang pada masa lalu bisa berujung hukuman mati, namun kini menunjukkan dalamnya kemarahan publik. Menurut Lembaga Hak Asasi Manusia berbasis di Amerika Serikat, hingga saat ini setidaknya 42 orang tewas dan lebih dari 2.200 orang telah ditahan seiring meluasnya gelombang protes di seluruh Iran. Meningkatnya aksi jalanan ini memberi tekanan besar pada pemerintah sipil Iran dan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Banyak pasar dan bazar dilaporkan tutup sebagai bentuk dukungan terhadap para protester. Perusahaan keamanan Cyber Cloudflare bersama kelompok pemantau NetBlocks melaporkan terjadinya pemadaman internet nasional. Keduanya menyebut pemerintah Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab. Akses telepon internasional dan domestik ikut terganggu. Panggilan dari luar negeri ke Iran tidak dapat tersambung. Dan langkah ini diperkirakan untuk menghambat koordinasi protes serta arus informasi ke dunia luar. Pemutusan komunikasi seperti ini dalam pengalaman sebelumnya kerap diakhiri dengan penangkapan massal dan tindakan keamanan yang lebih keras. Meski demikian, gerakan protes masih terlihat tanpa sosok pemimpin tunggal. Pengamat menilai banyak tokoh potensial telah ditangkap, diintimidasi, atau dipaksa hidup di pengasingan. Reza Pahlavi menyebut pemutusan internet dan telepon sebagai upaya membungkam suara rakyat Iran dan mendesak para pemimpin Eropa bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menekan rezim Teheran. Pahlavi menyerukan agar sumber daya teknologi, keuangan, dan diplomatik digunakan untuk memulihkan komunikasi
agar suara dan kehendak rakyat Iran dapat terdengar dan terlihat oleh dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin bernegosiasi dengan Washington. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya jumlah korban jiwa dalam gelombang protes di Iran. Aktivis HAM menyebut sedikitnya 666 orang tewas akibat penindakan aparat keamanan. Trump menyampaikan pernyataan tersebut setelah mengancam akan melancarkan serangan terhadap Iran jika penindakan terhadap pengunjuk rasa terus berlanjut. Namun hingga kini Teheran tidak memberikan tanggapan langsung atas klaim tersebut. Pernyataan Trump datang setelah Menteri Luar Negeri Oman yang selama ini menjadi penghubung antara Amerika Serikat dan Iran melakukan kunjungan ke Teheran. Meski demikian, belum jelas apa yang dapat dijanjikan Iran, terutama terkait program nuklir dan arsenal rudal balistik yang dianggap Teheran sebagai bagian penting pertahanan nasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam keterangan kepada diplomat asing di Teheran menegaskan situasi telah sepenuhnya terkendali. Araghchi menuduh Israel dan Amerika Serikat sebagai pihak di balik kekerasan tanpa menyertakan bukti. Araghchi menyebut demonstrasi menjadi keras dan berdarah untuk memberi alasan bagi Presiden Amerika Serikat melakukan intervensi. Meski begitu, ia menegaskan Iran tetap terbuka untuk diplomasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghai menyatakan saluran komunikasi dengan Amerika Serikat masih terbuka, namun menekankan perundingan harus berdasarkan kepentingan bersama dan bukan dikte sepihak. Sementara itu, puluhan ribu pendukung pemerintah turun ke jalan dalam aksi pro-rezim. Televisi negara Iran menayangkan seruan mati untuk Amerika dan mati untuk Israel. Sejumlah massa juga meneriakkan mati bagi musuh Tuhan. Jaksa Agung Iran sebelumnya memperingatkan siapapun yang terlibat dalam protes akan dianggap sebagai musuh Tuhan. Status hukum yang dapat berujung pada hukuman mati. Di Washington, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan pernyataan publik Iran bertolak belakang dengan pesan tertutup yang diterima pemerintah Amerika Serikat. Leavitt menegaskan Trump tertarik menjajaki pesan tersebut, namun tidak ragu menggunakan opsi militer. Trump mengaku pemerintahannya tengah menimbang berbagai opsi, termasuk serangan cyber dan serangan militer langsung. Trump menegaskan jika Iran melakukan balasan, Amerika Serikat akan menyerang dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai tekanan tambahan, Trump mengumumkan tarif sebesar 25% bagi negara-negara yang melakukan bisnis dengan Iran. Tarif tersebut dinyatakan berlaku segera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran menutup ruang udara bagi penerbangan komersial selama beberapa jam tanpa penjelasan resmi. Langkah tersebut diambil tengah tingginya ketegangan antara Teheran dan Washington terkait penindakan berdarah terhadap aksi protes nasional. Penutupan ruang udara berlangsung selama lebih dari 4 jam menurut panduan penerbangan yang diterbitkan otoritas Iran. Sejumlah maskapai internasional terpaksa mengalih rute ke arah utara dan selatan karena Iran merupakan jalur utama penerbangan timur dan barat. Setelah sempat diperpanjang, penutupan tersebut berakhir. Beberapa penerbangan domestik terlihat kembali mengudara tak lama setelah pukul 7 pagi. Iran sebelumnya juga pernah menutup ruang udaranya saat perang 12 hari melawan Israel pada bulan Juni, serta saat saling serang dalam konflik Israel-Hamas. Meski saat ini tidak ada tanda konflik terbuka, penutupan tersebut langsung berdampak global pada lalu lintas penerbangan. Iran memiliki riwayat kelam dalam keselamatan penerbangan. Pada tahun 2020, pertahanan udara Iran menembak jatuh pesawat komersial Ukraina penerbangan PS-752, menyebabkan seluruh 176 penumpang dan awak tewas. Penutupan ruang udara terjadi saat sejumlah personil di pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar diimbau untuk dievakuasi. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuwait juga memerintahkan personilnya untuk sementara tidak mengunjungi pangkalan militer di negara tersebut. Aktivis HAM memperingatkan eksekusi mati dapat segera dilakukan. Penindakan keamanan Iran dilaporkan telah menyebabkan lebih dari 2.600 kematian, menjadikannya gelombang kerusuhan paling mematikan di Iran dalam beberapa dekade terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pejabat tinggi Denmark menyatakan adanya perbedaan menyasar dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait status Greenland setelah pembicaraan tingkat tinggi di Gedung Putih. Dan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyampaikan pernyataan tersebut setelah bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio.
Donald Trump menyatakan telah menerima informasi dari sumber yang disebut berada di dalam Iran bahwa tidak ada rencana eksekusi terhadap para protester, meski ia mengakui tidak dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap pemerintah Iran, Trump menyatakan pihaknya akan terus memantau situasi. Sehari sebelumnya, Trump telah berkonsultasi dengan tim keamanan nasional terkait langkah selanjutnya. Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta pejabat Dewan Keamanan Nasional telah menyusun opsi respon, mulai dari langkah diplomatik hingga opsi serangan militer. Di sisi lain, Iran memberi sinyal tegas. Kepala Kehakiman Iran, Gholam Hossein Mohseni AJ, menyatakan lebih dari 18.000 orang telah ditahan dan harus dihukum melalui sidang cepat dan eksekusi demi memberikan efek jerah. Data Lembaga Hak Asasi Manusia menyebut sedikitnya 2.586 orang tewas akibat penindakan pasukan keamanan Iran. Sementara itu, Komandan Pasukan Revolusioner Iran Muhammad Pakpur menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang aksi protes. Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah personil militer Amerika Serikat di Qatar dilaporkan diminta melakukan evakuasi. Pernyataan Teheran dinilai sebagai tantangan langsung atas peringatan Donald Trump. Hingga kini situasi di Iran masih tegang dan menjadi sorotan dunia internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Ketua Komisi 1 DPR Sukamta mendorong Kementerian Luar Negeri untuk segera melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran di tengah konflik memanas dengan Amerika Serikat. Dirinya menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia merupakan prioritas yang paling utama. Konflik antara negara Amerika Serikat dengan negara Iran kini tengah memanas, sehingga menimbulkan korban jiwa. Merespon hal ini, Ketua Komisi 1 DPR Sukamta meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk segera dapat melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di negara Iran. Sukamta menilai keselamatan para warga negara Indonesia menjadi prioritas yang paling utama. Dirinya pun mengimbau para WNI di Iran agar dapat terus tetap waspada di tengah konflik yang memanas. Kami mencermati perkembangan di Iran secara lebih detail, memantau, dan saya kira teman-teman di Kemlu juga melakukan hal yang sama, mereka lebih detail. Karena persoalan ini sudah agak panjang, ya. Jadi teman-teman di Kemlu kami harapkan memang terus mencermati perkembangan yang ada di Iran, karena jumlah WNI kita di sana lumayan, terutama pelajar mahasiswa banyak. Nah, kami berharap mudah-mudahan Kemlu menyediakan contingency plan, perencanaan untuk kalau sewaktu-waktu diperlukan evakuasi itu sudah siap. Selama ini himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan, hati-hati sudah dilakukan, menjauhi tempat-tempat yang kira-kira itu membuat mereka tidak aman juga sudah dilakukan. Himbauan untuk tidak terlibat di kegiatan-kegiatan yang mungkin membuat mereka tidak aman juga sudah dilakukan, karena persoalannya kan ini lebih kepada persoalan sosial politik, ya, sehingga tidak bisa dikalkulasi secara jelas matematiknya. Tapi kalau sewaktu-waktu diperlukan, kami berharap supaya Kemlu siap sedia, keselamatan WNI menjadi prioritas. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan bersama saya Deo Manik, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa penyelesaian perbatasan darat dan maritim menjadi prioritas diplomasi Indonesia.
Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat kedaulatan negara dan menjaga posisi tawar Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa penyelesaian wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, baik darat maupun maritim, menjadi prioritas utama diplomasi Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pernyataan pers tahunan Kementerian Luar Negeri awal 2026 pada Rabu 14 Januari di Jakarta. Bagi Indonesia, kepastian batas wilayah tidak hanya soal peta, tetapi juga fondasi kedaulatan negara, tata kelola kawasan, dan posisi tawar di tengah dinamika geopolitik global. Sepanjang 2025, kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyelesaian isu perbatasan dengan Malaysia, Timur Leste, dan Vietnam. Menlu Sugiono menekankan bahwa agenda perbatasan terkait langsung dengan hukum internasional dan stabilitas kawasan. Pemerintah akan terus memperkuat langkah dan memberikan kepastian, mencegah eskalasi dan menjaga dialog konstruktif dengan negara-negara tetangga. Pelayan batas maritim dan darat dengan negara-negara tetangga menjadi prioritas kita. Karena kejelasan batas wilayah adalah prasyarat di kedaulatan dan stabilitas. Sepanjang tahun 2025, kemajuan signifikan telah dicapai dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan perbatasan, termasuk dengan Malaysia, dengan Timor Leste dan Vietnam. Dan dalam lingkup yang lebih luas, kedaulatan juga memerlukan postur pertahanan yang tangguh dan kerjasama yang strategis. Karenanya pertahanan dan keamanan kita turut dibangun melalui jaringan strategis yang saling menguatkan dengan mitra-mitra kunci. Dalam setahun terakhir, kita menyepakati 7 kerjasama di bidang pertahanan, serta 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk diantaranya dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Kita juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam. Berbagai kesepakatan ini adalah komitmen untuk memperdalam kepastian kerjasama dan interoperabilitas. Sepanjang 1 tahun terakhir juga, kita telah melakukan 4 dialog 2+2 dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan negara mitra kunci, yaitu Tiongkok, Jepang, Australia, dan baru saja di awal tahun ini dengan Turki. Selain itu, diplomasi Indonesia dibarengi pembangunan kemitraan strategis di bidang pertahanan dan penegakan hukum dengan negara seperti Australia, Kanada, Prancis, Turki, Jordania, Rusia, Thailand, dan Vietnam. Menlu Sugiono menegaskan bahwa stabilitas dan ketahanan nasional dibangun melalui kepastian, pencegahan, dan dialog sesuai politik luar negeri bebas aktif yang melindungi kepentingan rakyat dan kedaulatan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim pembunuhan demonstran di Iran telah berhenti atau sedang dihentikan berdasarkan informasi yang disebutnya berasal dari sumber penting. Klaim tersebut disampaikan di tengah sinyal berlawanan dari Teheran yang justru mengindikasikan sidang cepat dan eksekusi terhadap peserta aksi protes. Donald Trump menyatakan telah menerima informasi dari sumber yang disebut berada di dalam Iran bahwa tidak ada rencana eksekusi terhadap para protester. Meski ia mengakui tidak dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap pemerintah Iran, Trump menyatakan pihaknya akan terus memantau situasi. Sehari sebelumnya, Trump telah berkonsultasi dengan tim keamanan nasional terkait langkah selanjutnya. Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta pejabat Dewan Keamanan Nasional telah menyusun opsi respon, mulai dari langkah diplomatik hingga opsi serangan militer. Di sisi lain, Iran memberi sinyal tegas. Kepala Kehakiman Iran, Gholam Hossein Mohseni AJ, menyatakan lebih dari 18.000 orang telah ditahan dan harus dihukum melalui sidang cepat dan eksekusi demi memberikan efek jera. Data Lembaga Hak Asasi Manusia menyebut sedikitnya 2.586 orang tewas akibat penindakan pasukan keamanan Iran. Sementara itu, Komandan Pasukan Revolusioner Iran Muhammad Pakpur menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang aksi protes. Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah personil militer Amerika Serikat di Qatar dilaporkan diminta melakukan evakuasi.
Pernyataan Teheran dinilai sebagai tantangan langsung atas peringatan Donald Trump. Hingga kini situasi di Iran masih tegang dan menjadi sorotan dunia internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, China mendorong Kanada untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih independen dari Amerika Serikat. Seruan tersebut muncul saat Perdana Menteri Kanada Mark Carney tiba di Beijing dalam kunjungan resmi pertamanya ke China. Media negara Cina menyebut kunjungan Carney sebagai kesempatan bagi Ottawa untuk membangun otonomi strategis dan tidak lagi selalu mengikuti arah kebijakan Washington. Kanada selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat. Namun Beijing menilai kebijakan agresif Presiden Donald Trump termasuk tarif dan aksi militer dapat merenggangkan hubungan tersebut. Pemerintah Cina sebelumnya menentang upaya Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memperkuat aliansi dengan Eropa, Australia, India, dan Kanada untuk menghadapi China. Kini Beijing melihat peluang untuk melemahkan ikatan tersebut. Mark Carney juga menekankan kunjungannya ke China berfokus pada perdagangan. Ia menyebut Kanada perlu membangun kemitraan baru guna mengurangi ketergantungan ekonomi pada pasar Amerika Serikat. Di bawah Presiden Trump, Kanada dikenai tarif ekspor ke Amerika Serikat. Trump juga pernah menyatakan Kanada bisa menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Hubungan Kanada dan China sempat memburuk selama lebih dari 6 tahun di era Perdana Menteri Justin Trudeau. Ketegangan dimulai setelah penahanan eksekutif teknologi China atas permintaan Amerika Serikat pada tahun 2018. Hubungan kian memanas setelah Kanada pada tahun 2024 mengenakan tarif 100% atas kendaraan listrik buatan China. China membalas dengan tarif atas kanola, makanan laut, dan juga daging babi dari Kanada. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke jaringan listrik Ukraina. Serangan drone dan rudal ini terjadi di tengah suhu beku saat upaya perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat terus diupayakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia menembakkan hampir 300 drone, 18 rudal balistik, dan 7 rudal jelajah. Serangan menargetkan 8 wilayah dalam serangan semalam. Di wilayah Kharkiv, serangan menghantam sebuah depot pos dan juga menyebabkan 4 orang tewas. Sementara di kawasan Kiev, ratusan ribu rumah tangga kehilangan pasokan listrik. Suhu siang hari di ibu kota Kiev turun hingga minus 12 derajat Celcius. Jalanan tertutup es dan suara genset terdengar di berbagai di sudut kota. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menyatakan bahwa serangan terkini menyebabkan pemadaman terburuk yang pernah dialami kota ini. Lebih dari 500 gedung perumahan masih tanpa pemanasan sentral. Warga Kiev juga terpaksa berkerumun untuk mencari kehangatan. Sejumlah orang mendatangi titik bertahan atau Point of Invincibility, fasilitas darurat pemerintah yang menyediakan makanan, minuman, listrik, dan tempat hangat. Seorang warga Oleha Davidova mengaku tidak mendapat listrik selama hampir 50 jam. Ia terpaksa tidur bersama anak dan hewan peliharaannya, menyimpan makanan di balkon, serta menggunakan lilin saat malam. Di tempat lain, keluarga dan juga teman berkumpul di apartemen yang masih memiliki listrik atau air panas untuk mengisi daya ponsel, mandi, atau sekedar minuman hangat. Pemerintah kota Kiev juga menginstruksikan penyediaan 1 makanan panas per hari bagi warga yang membutuhkan. Pelayanan air, pemanas, dan jalan raya juga dijanjikan bonus atas kerja siang dan malam memulihkan infrastruktur. 4 hari sebelumnya, Rusia juga melancarkan serangan besar termasuk penggunaan rudal hipersonik baru. Serangan tersebut dipandang sebagai peringatan terbuka bagi aliansi NATO. Amerika Serikat menyebut serangan terkini sebagai eskalasi berbahaya dan tidak dapat dijelaskan. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Wakil Duta Besar Amerika Serikat Tammy Bruce mengecam meningkatnya serangan Rusia terhadap infrastruktur energi. Serangan ini terjadi saat invasi Rusia ke Ukraina mendekati tahun keempat dan prospek perdamaian masih jauh dari kepastian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menggelar pertemuan dengan pemimpin Georgia dan Serbia. Pertemuan ini berlangsung di sela Abu Dhabi Sustainability Week. Ketiga pemimpin negara tersebut membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, investasi hingga energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan bertemu dengan Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakidze dan Presiden Serbia Aleksandar Vučić pada hari Rabu 14 Desember 2025. Pertemuan ini digelar di sela Abu Dhabi Sustainability Week. Rekaman menunjukkan Sheikh Mohammed bin Zayed menyambut kedua pemimpin di Zayed National Museum. Presiden Serbia Aleksandar Vučić juga terlihat mendampingi pemimpin Uni Emirat Arab berkeliling museum, melihat pameran dan artefak yang mendokumentasikan kehidupan Bapak pendiri Uni Emirat Arab, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Menurut media setempat, dalam pertemuan tersebut, Sheikh Mohammed bin Zayed membahas berbagai cara untuk memperkuat kerjasama dan aksi bersama dengan Georgia dan Serbia.
Fokus utama diarahkan pada sektor ekonomi, investasi, pembangunan, energi terbarukan, serta keberlanjutan. Kunjungan kedua pemimpin ini juga menegaskan pentingnya Abu Dhabi Sustainability Week sebagai platform global untuk dialog dan kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan bersama. Para pemimpin tersebut menekankan perlunya terus mengembangkan hubungan bilateral, serta membangun kemitraan berkelanjutan yang mendukung diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari 6 pemain ski off-piste tewas dalam longsor terpisah di pegunungan Alpen Prancis akhir pekan lalu. Meski peringatan keselamatan sudah berulang kali diberikan, otoritas menyebut kondisi salju sangat tidak stabil dengan tingkat bahaya di banyak wilayah mencapai kategori tinggi hingga ekstrim. Pemirsa, tim penyelamat bekerja dalam kondisi berisiko tinggi karena potensi longsor susulan. Rekaman memperlihatkan helikopter penyelamatan mendarat di lokasi longsor di Haute-Savoie. Tim darurat bekerja dalam kondisi berisiko tinggi karena potensi longsor susulan. Kecelakaan terjadi di sejumlah resort termasuk Val d'Isère, Courchevel, Chamonix, dan La Plage, serta Arches Beaufort. Otoritas setempat menyatakan seluruh korban tertimbun saat bermain ski di luar lintasan resmi. Longsor dipicu oleh curah salju baru yang lebat dan lapisan salju yang rapuh. Layanan penyelamatan menyatakan para korban terjebak oleh luncuran salju ketika memasuki area off-piste. Presiden Asosiasi Pengelola Resort Ski, Frédéric Bonnefille, menyebut operasi penyelamatan dilakukan dalam kondisi ekstrim yang membahayakan petugas dengan resiko longsor sekunder. Ia menekankan pentingnya perlengkapan keselamatan. Bonnefille menambahkan siapapun yang memasuki area off-piste tanpa perlengkapan wajib mempertimbangkan seluruh konsekuensi. Ia menyebut insiden ini sebagai tragedi dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, serta menegaskan setiap orang harus bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri. Sementara itu, otoritas regional sejak Jumat 9 Januari 2026 telah mengeluarkan imbauan kewaspadaan ekstrim, serta sangat menyarankan untuk tidak berski di luar lintasan. Di wilayah Savoie, petugas mencatat setidaknya 6 kejadian longsor di kawasan resort pada Minggu pagi, 10 Januari 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kecelakaan kereta api terjadi di Thailand Timur Laut. Sebuah derek konstruksi roboh dan menimpa kereta penumpang yang sedang melintas. Insiden tersebut menyebabkan puluhan orang tewas dan luka-luka. Tim penyelamat bergegas menuju lokasi kejadian setelah sebuah derek konstruksi roboh dan menimpa kereta penumpang di Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand Timur Laut pada Rabu. Rekaman dari lokasi menunjukkan rangkaian kereta yang hancur parah serta petugas darurat menggunakan alat berat untuk mengangkat puing dan juga mencari para korban. Kereta tersebut dilaporkan sedang melakukan perjalanan dari Bangkok menuju Ubon Ratchathani saat bertabrakan dengan derek proyek konstruksi. Akibat tabrakan tersebut, beberapa gerbong tergelincir dari rel. Otoritas setempat menyebutkan setidaknya 31 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka, sebagian dalam kondisi kritis. Sementara sejumlah 3 hingga 5 orang masih dinyatakan belum ditemukan. Hingga saat ini proses penyelamatan masih berlangsung, petugas terus berupaya menyelamatkan penumpang yang diduga masih terperangkap di dalam gerbong kereta yang rusak parah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Kolombia Gustavo Petro terlibat konfrontasi terbuka dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Sikap keras Petro terhadap Washington kini menempatkan Kolombia, sekutu utama Amerika Serikat di Amerika Latin, dalam posisi serba sulit. Petro menyebut aksi Amerika Serikat terhadap Venezuela sebagai pelanggaran kedaulatan Amerika Latin, bahkan menyamakannya dengan kejahatan perang dan serangan mematikan di Eropa pada era Nazi. Bahasa keras ini menjadikan Petro sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling vokal mengecam pemerintahan Trump. Selama 30 tahun terakhir, Kolombia dan Amerika Serikat menjalin kerjasama erat dalam perang melawan narkotika, kelompok pemberontak, dan pembangunan ekonomi pedesaan. Amerika Serikat telah menyalurkan bantuan sekitar 14 miliar dolar kepada Kolombia dalam 2 dekade terakhir. Namun konflik memanas saat Trump menyambut ide operasi militer Amerika Serikat di Kolombia. Petro pun memanfaatkan penangkapan Maduro untuk menaikkan eskalasi perang kata-kata dengan Trump yang balik menuduh Petro sebagai pemimpin perdagangan narkoba internasional. Di tengah ketegangan, Petro secara mengejutkan mengungkap telah melakukan panggilan telepon dengan Trump. Dalam pidatonya di Bogota, Petro menyebut pembicaraan itu bersifat ramah dan menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba. Trump kemudian menyebut panggilan tersebut sebagai kehormatan besar dan bahkan mengundang Petro ke Gedung Putih.
Detente mendadak ini menunjukkan meski berbeda ideologi, kedua pemimpin memiliki kepentingan strategis untuk tidak memutus hubungan. Bagi Kolombia, dukungan Amerika Serikat tetap krusial dalam melawan gerilya kiri dan kartel narkoba. Sementara bagi Washington, Kolombia adalah sumber utama intelijen dalam operasi pemberantasan narkoba di kawasan Karibia. Meski demikian, ancaman Trump termasuk pencabutan visa Petro, sanksi, penghentian bantuan, dan tarif dagang telah memicu kekhawatiran besar di Kolombia. Petro bahkan menggelar protes nasional anti-Trump dan mengancam akan melawan jika ada agresi militer Amerika Serikat. Menjelang pemilu presiden dan legislatif, konfrontasi dengan Trump dinilai menjadi senjata politik Petro untuk mempertahankan pengaruh kaum kiri di tengah menurunnya popularitas pemerintahannya. Pejabat Kolombia sementara itu berupaya meredakan situasi dengan menegaskan kerjasama keamanan dan anti narkotika dengan Amerika Serikat tetap berjalan. Namun para pengamat menilai Kolombia kini terjepit antara kepentingan politik domestik dan hubungan strategis paling pentingnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aktivis muda generasi Z di Nepal yang memicu kejatuhan pemerintah dalam gelombang protes korupsi. Kini mengaku kecewa dengan para pemimpin yang mereka bawa ke kekuasaan dan meski berhasil mengantarkan Perdana Menteri wanita pertama dalam sejarah Nepal. Ukes Awasti, mahasiswa Rusia 22 tahun, adalah salah satu dari ribuan pemuda yang turun ke jalan pada September lalu. Awasti yang seharusnya berangkat ke Australia untuk melanjutkan studi justru kehilangan satu kakinya setelah ditembak aparat keamanan dari ranjang rumah sakit di Kathmandu. Ia mengaku menyesal atas pengorbanan besar yang dilakukannya. Gelombang protes yang dimulai pada 8 September menewaskan 76 orang dan melukai lebih dari 2.300 lainnya. Demonstrasi yang dimotori aktivis Gen Z ini akhirnya memaksa penunjukan Susila Karki, Hakim Agung purna tugas sebagai Perdana Menteri sementara pada 12 September. Namun sejak berkuasa, pemerintah transisi Karki menghadapi kritik keras dari para demonstran. Mereka menilai tidak ada kemajuan signifikan dalam pemberantasan korupsi, serta tidak ada penindakan terhadap aparat dan pejabat yang bertanggung jawab atas kekerasan saat protes. Hingga saat ini, Badan Anti Korupsi Nepal tanpa menyentuh tokoh politik utama. Para politisi yang dituduh korupsi justru bersiap mengikuti pemilu tanpa ada proses hukum terhadap mereka yang berkuasa saat aksi berdarah terjadi. Dalam beberapa pekan terakhir, puluhan demonstran kembali turun ke jalan, termasuk mereka yang mengalami cacat permanen. Aksi protes di depan kantor Perdana Menteri beberapa kali dibubarkan polisi. Para demonstran menegaskan pemerintah telah gagal memenuhi janji kepada keluarga korban dan para korban luka. Pemerintah mengatakan fokus utama saat ini adalah menyelenggarakan pemilu parlemen pada 5 Maret mendatang. Perdana Menteri Karki menjamin keamanan dan kesiapan pemilu. Namun analis menilai gerakan Gen Z masih kekurangan arah dan kepemimpinan yang jelas. Pengamat menyebut perbedaan tuntutan di antara kelompok aktivis muda, mulai dari pemilihan langsung Perdana Menteri, perubahan konstitusi, hingga penjara bagi seluruh politisi lama, menjadi tantangan besar dalam proses transisi politik Nepal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan bersama saya Dewi Manik. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, para seniman dari berbagai negara berkumpul dalam kompetisi es internasional di kota Changchun untuk mengubah es dan salju menjadi mahakarya yang menakjubkan. Dan ajang ini tidak hanya menjadi pertunjukan keahlian seni, tetapi juga sarana pertukaran budaya antar seniman dari berbagai negara. Suasana musim dingin di Tiongkok Timur Laut berubah menjadi pesta seni dalam kompetisi es internasional di Changchun. Para seniman dari seluruh dunia memahat blok es, raksasa dan juga salju padat menjadi karya seni yang juga memukau. Rekaman yang diambil pada Selasa 13 Januari 2026 memperlihatkan beragam patung es dan salju yang dipahat dengan teliti dari balok es besar.
Setiap karya menampilkan detail dan juga keindahan yang menarik perhatian pengunjung. Salah satu peserta Ji Huailong mengungkapkan kekagumannya terhadap skala dan juga keindahan lokasi kompetisi. Ia menyebut keindahan musim dingin di Changchun memiliki daya tarik yang memikat para pengunjung dari seluruh dunia. Bagi banyak seniman, kompetisi ini tidak sekedar ajang pamer bakat, namun juga sebagai kesempatan untuk bertukar gagasan dan juga belajar dari para master internasional maupun domestik. Kompetisi ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Es dan juga Salju Tahunan Changchun. Festival tersebut resmi dimulai pada 19 Desember 2025 dan akan berlangsung hingga akhir Februari 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Lentera Cheonggyecheon di pusat kota Seoul diperpanjang 2 pekan karena tingginya minat masyarakat. Penyelenggaraan juga menambahkan berbagai instalasi lentera baru di sepanjang aliran sungai. Dan acara ini menyuguhkan perpaduan seni kontemporer dan tradisi Korea. Festival Lentera Cheonggyecheon di pusat kota Seoul resmi diperpanjang selama 2 pekan karena antusiasme publik yang tinggi. Sejumlah instalasi lentera baru ditambahkan di sepanjang aliran sungai Cheonggyecheon. Rekaman gambar menunjukkan lentera warna-warni dan instalasi cahaya menghiasi tepi sungai. Terlihat karya seni neon, desain balon udara panas, pertunjukan laser, hingga lentera berbentuk beruang kutub yang mengangkat isu krisis iklim. Para pengunjung tampak berjalan menyusuri sungai sambil mengambil foto. Para pengunjung menyebut meski suhu udara sangat dingin, suasana tetap ramai. Mereka mengaku menyukai banyaknya tampilan yang memiliki ciri khas budaya Korea. Sejak tahun 2009, festival ini menarik sekitar 2 juta pengunjung setiap tahun. Acara ini menjadi salah satu agenda budaya terbesar di Seoul yang menggambarkan identitas kota, di mana masa lalu dan masa kini hadir secara harmonis. Karena membludaknya jumlah penonton, pemerintah kota Seoul memperpanjang penyelenggaraan festival musim dingin ini. Awalnya festival digelar dari tanggal 12 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Namun kini dibuka hingga tanggal 18 Januari 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang tahun baru Imlek, Desa Bunga Sadek di Provinsi Dong Ta, Vietnam berubah menjadi lautan warna yang memukau. Ribuan wisatawan datang untuk menikmati keindahan bunga, menyusuri kebun melalui jalur setapak dan perahu kayu, serta mengabadikan momen terbaik menjelang perayaan Tet. Desa Bunga Sadek di Provinsi Dong Ta, Vietnam tampil mempesona menjelang tahun baru Imlek. Rekaman gambar menunjukkan kawasan kerajinan tradisional ini dipenuhi bunga warna-warni yang membentang di atas lahan lebih dari 1.000 hektar. Sekitar 100 hektar lahan didedikasikan khusus untuk produksi bunga menyambut tahun baru Imlek. Hampir 3.000 rumah tangga terlibat dalam budidaya tanaman hias di kawasan ini. Pengunjung terlihat berjalan menyusuri jalur sempit di antara kebun bunga atau menaiki perahu kayu melintasi saluran air yang dipenuhi rangkaian bunga. Banyak yang mencari sudut terbaik untuk mengabadikan foto. Pemilik kebun, Lee Tan Long, menyebut tahun ini jumlah pengunjung meningkat signifikan seiring digelarnya Sadek Flower Festival kedua oleh pemerintah. Pada hari-hari puncak festival, jumlah pengunjung mencapai 4 hingga 5.000 orang per hari. Lee Tan Long juga menambahkan sejak awal tahun, para pedagang dari berbagai provinsi telah memesan sekitar 40 hingga 50% bunga yang diproduksi di kebunnya. Desa Bunga Sadek yang telah berusia lebih dari 100 tahun dikenal sebagai ibu kota bunga di Delta Mekong. Kawasan ini terkenal dengan bunga hiasnya yang beragam, teknik budidaya tradisional di sepanjang Sungai Tin, serta warisan budaya yang kaya. Baru-baru ini, desa ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Selama bergenerasi, keluarga-keluarga lokal mengembangkan teknik menanam bunga di bedengan tinggi di atas kanal berkelak, menciptakan mozaik alam yang memukau dari marigold, krisan, dan berbagai jenis bunga lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari World Future Energy Summit edisi ke-18 resmi digelar di Abu Dhabi. Ajang ini menampilkan berbagai inovasi energi bersih, kendaraan masa depan, hingga teknologi robotik yang menarik perhatian pengunjung. World Future Energy Summit edisi ke-18 resmi dibuka pada hari Selasa 13 Januari 2026 di Abu Dhabi National Exhibition Center sebagai bagian dari Abu Dhabi Sustainability Week. Rekaman video menunjukkan berbagai inovasi teknologi energi, kendaraan canggih, hingga robot menari yang juga menarik perhatian pengunjung. Para pengunjung terlihat menjelajahi pavilion peserta pameran dan melihat langsung perkembangan terkini di sektor energi.
Menurut peneliti senior Trends Research and Advisory, Najla Al-Madfa, partisipasi dalam summit ini sangat penting karena menjadi platform global untuk bertukar ide dan keahlian dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan juga keamanan energi. Ia menyebut acara ini mempertemukan pembuat kebijakan, pakar, serta pemimpin industri dari berbagai negara. Al-Madfa juga menegaskan Uni Emirat Arab memiliki peran penting dalam membentuk masa depan energi keberlanjutan melalui investasi besar di proyek energi bersih, kepemimpinan di sektor surya dan hidrogen, serta diplomasi iklim yang aktif. Uni Emirat Arab dinilai sebagai model global dalam menyeimbangkan keamanan energi, pembangunan ekonomi, dan juga keberlanjutan. World Future Energy Summit menjadi platform internasional untuk mendorong transisi menuju energi terbarukan, memajukan keberlanjutan, serta mempercepat solusi teknologi bersih. Selama 3 hari penyelenggaraan, pameran dan juga konferensi ini menarik lebih dari 40.000 profesional dari seluruh dunia. Forum ini juga menjadi wadah bagi para pemimpin industri, inovator, dan juga pakar untuk membahas teknologi terkini dan tren energi masa depan, termasuk kota cerdas, mobilitas listrik, sektor air, serta strategi aksi iklim, dalam kerangka memperkuat kolaborasi dan juga membangun kemitraan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Tim Produksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung Amerika Serikat tampil cenderung menguatkan undang-undang negara yang melarang atlet transgender putri berlaga di cabang olahraga perempuan. Sinyal tersebut muncul saat para hakim mendengarkan argumen selama lebih dari 3 jam. Dan pemirsa, terkait gugatan atas larangan tersebut. Mayoritas konservatif di Mahkamah Agung memberi isyarat bahwa larangan atlet transgender tidak melanggar konstitusi maupun Titel 9 Undang-Undang Federal yang juga melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin di bidang pendidikan. Perkara ini berlangsung di tengah kebijakan pemerintah Presiden Donald Trump yang juga menargetkan komunitas transgender. Kebijakan itu termasuk pengeluaran personil transgender dari militer, serta penetapan bahwa gender ditentukan saat lahir dan bersifat tetap. Para hakim mempertimbangkan klaim diskriminasi dari atlet transgender dengan argumen negara bagian yang juga menekankan pentingnya keadilan kompetisi bagi perempuan dan anak perempuan. Hakim Brett Kavanaugh juga menyampaikan kekhawatiran jika putusan mahkamah justru melembahkan dampak Titel 9. Ia menyebut Titel 9 sebagai keberhasilan luar biasa yang telah mendorong pertumbuhan pesat olahraga perempuan di Amerika Serikat. Jika mahkamah memihak West Virginia dan juga Idaho, putusan tersebut akan berdampak pada lebih dari 20 negara bagian lain yang dipimpin Partai Republik dan juga memiliki aturan serupa. Namun mahkamah kemungkinan akan kembali menghadapi perkara serupa dari hampir 20 negara bagian lain yang justru membolehkan atlet transgender bertanding sesuai dengan identitas gender mereka. Salah satu kasus yang diajukan di Idaho oleh Lindsay Haycox, atlet lari jarak jauh usia 25 tahun. Ia menggugat larangan tersebut untuk kesempatan mengikuti seleksi tim atletik putri di Boise State University. Meski tidak lolos seleksi, pengacara Haycox menyatakan kliennya tetap dirugikan oleh larangan negara bagian tersebut. Putusan Mahkamah Agung diperkirakan akan memiliki dampak luas terhadap kebijakan olahraga, hak sipil, dan posisi hukum atlet transgender di seluruh Amerika Serikat. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Minnesota Tim Walz secara resmi mengumumkan mundur dari upaya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Keputusan tersebut diambil hanya beberapa bulan setelah Walz menyatakan akan maju kembali. Tim Walz yang juga dikenal sebagai kandidat wakil presiden Partai Demokrat pada pemilu 2024 menyatakan tidak akan melanjutkan kampanye pemilihan ulang sebagai Gubernur Minnesota. Walz juga menyebut perhatian nasional yang negatif serta serangan politik dari Partai Republikan telah menciptakan tahun yang sangat berat bagi pemerintahan dan juga masyarakat Minnesota. Sorotan tersebut terkait penyidikan dugaan kecurangan dalam program penitipan anak yang menyeret nama komunitas imigran Somalia. Isu ini terus digunakan oleh pemerintahan Trump untuk menekan pemerintah negara bagian. Dalam pernyataan di gedung parlemen negara bagian, Walz juga menegaskan tidak mungkin menjalankan tugas gubernur secara maksimal sambil terus berkampanye untuk mempertahankan jabatannya. Walz juga menyatakan setiap menit yang digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk melindungi warga Minnesota dari kejahatan, penyalahgunaan program sosial, serta politik pemecah belahan. Presiden Donald Trump dan juga sekutunya terus melontarkan tudingan keras termasuk dugaan penyalahgunaan dana dalam jumlah besar, meski tuduhan tersebut tidak disertai bukti langsung terhadap Walz. Walz sendiri juga tidak secara terbuka menanggapi video viral dari seorang influencer sayap kanan yang menjadi salah satu dasar pemerintah federal menghentikan sebagian alokasi dana untuk program terkait. Mundurnya Walz mengubah peta persaingan pemilihan gubernur Minnesota. Partai Demokrat kini harus menyiapkan kandidat baru di tengah upaya Partai Republikan merebut kemenangan di negara bagian tersebut. Senator Demokrat Amy Klobuchar dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk maju dalam bursa pemilihan gubernur. Namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diumumkan ke publik. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang menyatakan bahwa intervensi militer Amerika Serikat untuk memerangi kartel narkoba di negaranya dinilai tidak diperlukan setelah percakapan telepon genggam Presiden Donald Trump. Sheinbaum menegaskan kerjasama akan terus berlanjut tanpa kesediaan menerima pasukan Amerika Serikat di tanah Meksiko. Percakapan selama 15 menit itu membahas isu keamanan, peredaran narkotika, serta kerjasama antar negara dengan Sheinbaum menekankan bahwa Meksiko mampu menangani masalah kartel secara mandiri dan menolak segala bentuk intervensi langsung. Trump telah berulang kali menawarkan bantuan militer untuk menegakkan keamanan di Meksiko, namun Sheinbaum mengulangi penolakannya dan mengingatkan tentang kedaulatan dan integritas teritorial negara. Sheinbaum juga menyatakan bahwa Meksiko akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam frame kerjasama yang menghormati kedaulatan, termasuk dalam penanganan trafik narkotika dan usiaun pengurangan kejahatan. Menteri Luar Negeri Meksiko Juan Ramon de la Fuente juga mengkomunikasikan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tentang perlu kerjasama lebih tegas untuk membongkar jaringan kartel. Ahli menilai bahwa intervensi militer Amerika Serikat di Meksiko masih tak mungkin, mengingat Meksiko terus memenuhi permintaan kerjasama dan merupakan mitra ekonomi penting bagi Washington. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat menegaskan akan menekan perubahan politik di Venezuela melalui embargo minyak. Meski Presiden Donald Trump menyatakan negaranya akan mengambil kendali penuh pasca lengsernya Nicolas Maduro. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan pemerintah Amerika tidak akan mengatur Venezuela secara langsung sehari-hari, kecuali dalam hal penegakan embargo minyak yang telah diberlakukan terhadap negara tersebut. Rubio menyebut kebijakan itu bertujuan menekan perubahan kebijakan di Venezuela tanpa menyeret Amerika ke dalam intervensi asing berkepanjangan atau upaya pembangunan negara yang gagal. Pernyataan Rubio berbeda dengan klaim Presiden Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat akan menjalankan dan mengendalikan Venezuela setidaknya untuk sementara waktu. Trump kembali menegaskan pernyataannya saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan dari Florida menuju Washington DC. Sementara itu, pemimpin sementara Venezuela Delcy Rodriguez menyampaikan sikap lebih lunak dengan mengundang Presiden Trump untuk bekerja sama. Rubio menambahkan embargo minyak akan dimanfaatkan sebagai alat tekanan agar industri minyak dikelola demi kepentingan rakyat Venezuela, serta menghentikan praktik perdagangan narkoba. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth yang bertemu dengan Elon Musk di fasilitas Starbase milik SpaceX di Brownsville, Texas pada Senin 12 Januari 2025. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari tur nasional bertajuk Arsenal of Freedom yang bertujuan untuk memperkuat industri pertahanan Amerika Serikat. Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan Elon Musk menyambut Hegseth sebelum memberikan tur pribadi ke fasilitas tersebut. Starbase dikenal sebagai pusat pengembangan dan uji coba roket SpaceX. SpaceX saat ini memegang kontrak dari Pentagon senilai $739 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut digunakan untuk meluncurkan satelit peringatan dini rudal yang akan dimulai pada akhir tahun 2026. Hal ini menempatkan perusahaan milik Elon Musk sebagai salah satu kontraktor pertahanan penting dalam program peluncuran keamanan nasional Amerika Serikat. Pete Hegseth sedang menjalani tur nasional selama 1 bulan bertajuk Arsenal of Freedom. Inisiatif ini bertujuan merevitalisasi basis industri pertahanan Amerika Serikat serta mempercepat manufaktur militer untuk memperkuat keamanan nasional. Kegiatan ini mengikuti dorongan belanja pertahanan Presiden Donald Trump senilai $500 miliar Amerika Serikat. Trump memperingatkan perusahaan-perusahaan bahwa mereka bisa mengalami pemotongan jika gagal mempercepat produksi. Presiden juga menuntut pembatasan gaji eksekutif serta penghentian dividen dan pembelian kembali saham. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia sepekan hari ini. Saya Deo Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berakhir pekan.